Sallallahu ala Muhammad. Kenapa kok tidak ketemu hidayah? Ya, karena batinnya gelap. Pertama-tama ada hijab, namanya dosa atau maksiat. Yang kedua ada, ini lebih tinggi daripada dosa dan maksiat, keterikatan-keterikatan duniawi. Ini sering juga menjadi hijab kita, menjadi titik gelap dalam diri kita. Keterikatan duniawi itu semua hal yang sifatnya duniawi, bahkan sampai keluarga, anak, istri, harta benda. Itu kalau membuahkan keterikatan. Keterikatan itu berarti ketidakmampuan kita untuk lepas dari hal-hal duniawi itu dan menuju Allah. Jadi karena anak, karena harta, sehingga kita lupa atau kita semakin jauh dari Allah, itu namanya keterikatan. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin lembaga, apapun. Itu kan barang-barang duniawi. Semakin banyak keterikatan-keterikatan, ya semakin batin kita gelap. Karena posisi cahayanya Allah di situ ditutupi oleh keterikatan kita. Ada orang yang galau karena harta saja, sampai lupa Allah. Mungkin beribadah, mungkin ingat Allah, mungkin ngaji, tapi semuanya orientasinya pada puncaknya ke arah harta. Atau mungkin jabatan, atau mungkin reputasi di tengah masyarakat, atau mungkin nama baik, atau mungkin popularitas. Ini keterikatan-keterikatan duniawi. Nah, ini juga bisa jadi hijab karena dia menghalangi cahayanya Allah. Itu yang kedua. Jadi mari kita berjuang lepas dari keterikatan. Bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh sayang anak, sayang istri, bukan berarti tidak boleh cinta pekerjaan, serius dalam mencari nafkah, tidak. Tapi jangan melahirkan keterikatan. Keterikatan itu berarti kita sama sekali tidak bisa lepas, bahkan membuat kita tidak mampu sepenuhnya berpaling kepada Allah. Itu namanya keterikatan. Banyak cerita-cerita sufi yang kita pahami sebagai bagaimana mereka itu ada yang kaya raya, ada yang anaknya banyak, ada yang hartanya luar biasa, tapi tidak terikat. Seandainya hilang saat ini juga, toh dia tidak merasa sayang. Karena satu-satunya yang dicari hanya ridhonya Allah saja. Nah, itu hijab yang kedua. Ini sebenarnya lebih tinggi daripada sekedar dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat ini paling dasar. Kita tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat. Biasanya kita juga mengalami keterikatan duniawi. Baik, ada yang lebih tinggi lagi dari keterikatan duniawi, yaitu kebanggaan diri. Nah, ini lebih halus lagi kalau ini. Saya sudah bebas dari dosa dan maksiat. Tidak mungkin saya tergoda lagi oleh dunia. Dunia sudah saya kalahkan. Saya tidak terikat lagi oleh nikmat duniawi apapun jenisnya. Saya sudah mati-matian berjuang dan saya sukses. Betapa saya ini bangga dengan diriku karena mampu dan kuat melawan godaan dunia. Hati-hati, persepsi-persepsi semacam ini bisa juga menutupi Allah. Kalau yang awal tadi menutupi Allah, cahayanya dengan dosa. Yang kedua menutupi cahayanya Allah dengan keterikatan duniawi. Yang ketiga ini menutupi cahayanya Allah dengan diri kita sendiri.
merasa bahwa kita mampu, kita bisa. Hanya dengan daya kekuatan kita sendiri kita lupa bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Daya dan kekuatan apapun yang kita miliki untuk sukses itu hakikatnya adalah dan hanyalah anugerahnya Allah saja. Jadi jangan tertipu oleh kebanggaan diri. Apapun sukses, apapun keberhasilan, termasuk keberhasilan menjernihkan diri, keberhasilan membersihkan kaca batin kita, itu hakikatnya adalah anugerah Allah juga. Maka satu-satunya yang pantas dan layak kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini hijab yang ketiga, ego. Ada lagi hijab yang keempat. Hijab yang keempat ini salah atau sesat orientasi. Kalau salah itu memang jalannya keliru, kalau sesat itu ya kayak orang tersesat. Jadi orang tersesat itu kadang-kadang maunya benar tapi di tengah jalan melenceng. Ini orientasinya sesat. Bukan sesat kufur atau sesat yang sering kita bikin matian ke orang, dasar sesat, tidak begitu. Tidak sedalam itu. Tapi sesat, salah orientasi itu mungkin kita benar di atas semuanya, tidak ada lagi yang mengotori kita dari dosa, maksiat, keterikatan, kebanggaan diri, sehingga kita mulia di hadapan Allah, kita menempuh jalan yang lurus. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan beberapa kenikmatan atau kesulitan, sehingga tidak sadar kita sesat orientasinya, arahnya tidak Allah lagi. Nah, ini juga jadi hijab. Ya, saya contohkan begini. Misalnya amal baik, sedekah. Kita tekun bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang ikhlas, sama sekali tidak ada pamrih apapun. Akhirnya oleh Allah rezeki kita dilipat gandakan seperti janjinya. Kita tambah kaya, tambah kaya. Nah, begitu sadar bahwa wah, Allah ini melipat gandakan hartaku karena aku rajin sedekah dengan ikhlas. Enaknya sedekahku tak tambah lagi biar Allah lebih melipat gandakan lagi. Oh, ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Awalnya benar sedekah dengan ikhlas, tapi begitu oleh Allah diuji dengan kelimpahan rezeki yang lebih banyak, akhirnya sesat orientasi. Sekarang dia fokusnya gimana caranya rezekinya lebih banyak lagi, biar Allah semakin menambah lagi. Sekarang fokusnya ke hartanya, bukan lagi ke Allahnya. Nah, ini sesat orientasi. Mungkin kita beribadah, apalah tahajud, puasa, Senin Kemis, duha, pokoknya amal ibadah kita luar biasa, sehingga oleh Allah kemudian kita diuji dengan karomah-karomah kecil. Misalnya ucapan kita loh ya kok yo mandi, basa Jawa ini mandi. Ucapan kita kok ampuh ya. Kita ngomong apa gitu terus kok yo kejadian bener. Kita meramal apa beneran begitu. Kita lihat orang itu kita seperti bisa membaca dosa-dosa yang dia lakukan misalnya begitu. Karena ketekunan kita mendekat ke Allah, kemudian kita oleh Allah diuji dengan karomah semacam ini. Itu kalau tidak hati-hati, karomah-karomah ini kemudian melahirkan tadi kebanggaan diri atau sesat orientasi. Sesat orientasi itu akhirnya fokus kita pada karomah-karomah ini. Oh, berarti kalau aku semakin dekat dengan Allah, ibadahku tak tambah, semakin banyak ibadahnya, kesaktianku mungkin tambah dalam. Aku semakin bisa membaca masa depannya orang. Aku semakin bisa meramal apa yang akan terjadi. Orang yang menyalahiku akan takluk dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Nah, sekarang orientasinya ke sini, ke
karomah-karomah, kekelebihan-kelebihan yang padahal itu hakikatnya ujian dari Allah. Ini juga mengotori kaca batin kita, meskipun di level yang lebih tinggi. Ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Hati-hati, apakah itu dosa, kemaksiatan, keterikatan duniawi, atau ego, kebanggaan diri. Ini kan mudah dideteksi karena negatif. Tapi kadang-kadang yang positif-positif juga membuat kita sesat orientasi. Kita lupa bahwa arah kita adalah rahmatan lil alamin dan ilaihi roji'un.